Yang tembak polisi, yang mati polisi, di rumah polisi, periksa polisi, yang mati CCTV katanya. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam Indonesia Satu Channel, sebuah program diskusi para pemimpin lintas generasi. Hari ini, seperti biasanya, kita mengundang tokoh-tokoh yang punya karakter kepemimpinan, punya integriti, punya professionality, dan punya personality. Dan saudara, saya ingin perkenalkan narasumber kita hari ini. Saya sapa saja Bung Said Muhammad Mulyadi. Selamat datang Bung Said. Ya, terima kasih. Selamat dulu dong. Terima kasih Bung Freddy udah diundang Ya, ke channel yang luar biasa ini. terima kasih. Ya. Saya mengundang Anda karena saya melihat Anda ini orang Aceh. Anak muda Aceh, asal Aceh, yang punya karakter. Yang pernah duduk di DPR, di Komisi 3, Komisi Hukum ya. Iya. Dan banyak teman-teman media juga ngomong tentang Anda. Kita meriset, mempelajari, dan saya mengundang Anda untuk kita Terima coba mengeksplor lebih jauh. Mungkin publik lebih ingin tahu, Bung Said, Anda tuh lahir di desa apa di Aceh tuh? Saya lahir di barak militer. Oh, barang Di militer asrama. Tepatnya di mana? Di Langsa, di Aceh Timur. Oh, Aceh, Aceh Kebetulan, Timur. iya, ayah saya berdinas di sana dulu. Saya lahir itu ayah masih kapten. Ayah masih kapten, nggak lama di Langsa. Kemudian saya hijrah ke kota Banda Aceh. Tidak lama di Banda Aceh, ayah itu menjadi Kasih Korem Melabuh 012 Teku Umar. Di situ tidak lama, saya TK saya di Melabuh. TK saya itu habis kena tsunami karena di pantai itu. Jadi waktu tsunami sampai Saya di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta ya. Saya 99 dari Jakarta. Kemudian saya SD itu pindah ke Banda Aceh. Kebetulan ayah 2 periode jadi anggota DPR Provinsi. Sekarang DPRA. Gitu. Menyelesaikan SD sampai sarjana di Aceh. Saya alumni Universitas Syah Kuala. Oh, Sakuala. Syah Kuala, Fakultas Hukum Syah Kuala. Terus ketika reformasi, saya terakhir di Syah Kuala itu Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya, terus tahun 98 setelah lulus, yaitu masa-masa awal reformasi, saya merantau ke Jakarta. Kebetulan dasar organisasi saya itu FKPPI dan KNPI. Oh gitu. Ya, di 2 organisasi itu saya menapak dari bawah, Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Purnawirawan. Saya mulai dari strata paling bawah sampai Sekretaris Jenderal GMF KPPI. Di KNPI juga sama, dari mulai pengurus kecamatan di Aceh sana, di Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, sampai menjadi orang nomor 2 di KNPI. Menjadi Sekretaris Jenderal KNPI pada periode 2008-2011. Jadi ketika mulai tahun 99 di Jakarta, karena saya dari Fakultas Hukum, saya kebetulan lolos advokat. Advokat.
Kemudian dari berbagai macam pengalaman di awal, mulai dari yang terendah, dari magang, sampai pada akhirnya bisa punya kantor sendiri. Namanya? Side and Partner. Wes, Side and Partner. Yang luar biasanya itu ketika saya berangkat dari Aceh, saya mimpi menjadi advokat di Jakarta. Tapi bukan sekedar bisa dapat membangun kantor, tapi pada tahun 2012 saya dipercaya menjadi pimpinan panja rancangan undang-undang advokat. Jadi mimpinya jadi advokat, malah mimpin. Tapi Tuhan kasih malah mimpin urusan yang sangat tinggi dalam undang-undang advokat di Republik ini. Itu tahun 2012, Bung Ferdi. Ya kebetulan saya itu aktif di PDI Perjuangan semenjak tahun 2002. Oh gitu. Saya udah jadi ketua DPP KNPI zamannya Idrus Marham. Jadi ketika Idrus menjadi ketua umum DPP KNPI, saya adalah ketua bidang hukumnya. Dan gitu. pada saat itu saya adalah ketua DPP termuda. Bung, sekarang lagi rame nih. Ya. Soal penembakan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo ya. Nah, hari ini polisi udah otopsi, sekarang otopsi tuntutan dari keluarga dan polisi sangat membuka semua. Ya. Nah, tapi pertanyaan yang sekarang adalah otopsi sudah dilakukan. Yang saya menarik, ingin tanya sebagai Anda sebagai advokat. Otopsi sudah dilakukan, tapi hasilnya belum keluar. Kan waktunya nggak panjang, nggak pendek kan? Mungkin berminggu-minggu, 4 minggu. Dan sekarang otopsi pun juga yang terbaru butuh waktu sampai 4 minggu. Tapi lapor bahwa mereka tidak percaya dengan otopsi pertama. Nah, bagaimana menjelaskan ke publik perdebatan ini, Anda melihat? Jadi kasus Duren 3 ini kan kasus yang sebenarnya sangat simpel. Kasus ini kan kasus pembunuhan. Ketika kasus pembunuhan, itu kan objeknya cuma 2. Yang dibunuh sama yang membunuh. Kan itu. Tinggal dicari pasalnya 351, penganiayaan berat menjadi orang mati, atau 338 pembunuhan biasa, atau 340 pembunuhan berencana. Itu. Ini bergeser ketika menyambung dengan hal-hal yang lain. Ada pelecehan seksual di situ, kemudian ada hilang CCTV, kemudian ada hilang handphone, ada peti mati yang nggak boleh dibuka. Itu yang mencurigakan. Tapi kalau kita mau lebih fokus kepada kasusnya, itu kan kerjaan sehari-hari polisi. Betul. Tanya yang mati ini. Jadi udah tahu istilahnya yang tukang dia bakar sate. Tiap hari ke orang yang mau makan sate mau suruh balik kiri balik kanan kan dia nggak paham ya. Mau diajarin orang makan sate itu tinggal makan aja. Jangankan pembunuhan yang jelas tempatnya, jelas tempusnya, jelas lokusnya. Sudah ada yang mengaku membunuhnya, sudah ada orang yang dibunuh, saksi-saksi juga ada, ya sangat gampang. Sedangkan yang mati di hutan aja bisa kok diotopsi kok, yang mati di gunung hanyut. Itu kan jagoan semua. Kok tiba-tiba ini jadi rumit? Kan gitu. Saya pikir sekarang kita serahkanlah kepada penyidik yang saya pikir Presiden sudah langsung turun tangan 2 kali kalau nggak salah. Kapolri sudah memberikan pernyataan. Dan tim sudah bekerja. Sudah diadakan otopsi ulang kemarin. Bahkan ada dari pihak-pihak eksternal. Saya pikir ini nggak bisa lagi ditutup-tutupi dalam artian. Menurut Anda kenapa sampai itu CCTV hilang? Dan itu saya nggak tahu. Itu yang hanya bisa jawab penyidik. Kita nggak boleh berasumsi. Tapi yang jelas, bagi saya sebagai seorang advokat, dan kawan Simanjuntak, kawan Johnson, itu sudah melakukan kerjaan yang benar. Mereka mencari keadilan. Keluarga walaupun siapapun, walaupun tinggal di pelosok Jambi, mereka adalah warga negara Indonesia yang harus diberikan hak-haknya secara hukum. Jadi kalau misalnya sekarang otopsi pertama sama dengan otopsi sekarang belum keluar. Saya kira orang-orang yang melakukan otopsi punya integritas kan? Yang pertama. Walaupun belum keluar otopsi berikutnya pasti hasilnya sama kan? Seharusnya begitu. Harusnya sama kan? Kalau dalam dunia otopsi antara satu sama yang kedua pasti sama. Sama dong. Yang paling mungkin ada itu tambah-tambahan. Mungkin waktu itu kurang cermat. Mungkin waktu itu ada yang kelewatan. Atau macam-macam. Itu kayak gitu-gitu saja kan. Tapi otopsi kan tidak mungkin kemudian bertabrakan. Nah, kalau itu hanya bisa dijawab. Itu bahaya kalau bertabrakan. Kalau bertabrakan kan antara dua ini ada yang salah satu yang nggak benar. Nggak benar itu. Yang benar yang mana kan gitu. Kalau itu saya pikir profesi Inavis, lab cream sudah sangat profesional lah. Saya punya satu kasus
kasus soal penipuan ijazah, sertifikat. Itu sudah sangat bagus mereka buat gitu loh. Kalau kita lihat secara kasat mata, nggak salah, bisa. asli itu. Iya, dibawa ke lab clean sentul, selesai itu. Saking jagonya polisi kita. Iya kan, mereka punya alat semua iya, kan. ultraviolet Pak, canggih. Teng. Saya juga berpikir. Kalau ini kan gampang banget. Gampang banget ya, logo satu tempat dan orangnya jelas. Saya pikir kalau ini diletakkan kepada proporsional dan profesional, ini gampang. Iya. Ya siapapun yang terlibat, itu ya harus. Tapi kan sudah mencopot. Kapolri kalau dicopot itu kan bisa soal ini konflik of interest itu. Ada, supaya ya. tidak Kan belum terjadi. tentu yang dicopot ini juga bersalah. Ya. Kita kan nggak boleh begitu. Supaya tidak meningkatkan intensitas publik. Kan bisa, karena memang keadaannya lagi heboh kan. Masyarakat kan juga kalau bisa. Kalau Anda yang menjadi pengacara, ya, Anda punya keyakinan apa keputusan akhir ini? Kalau saya yang pertama, saya minta supaya otopsi itu dilakukan dengan benar. Karena itu adalah titik awal dari pembunuhan ini. Apakah itu tembak-menembak, apakah itu penyiksaan, apakah itu memang ada pembunuhan biasa. Itu bisa dilihat di otopsi itu. Apakah ada jerat leher, apakah ada penyiksaan. Seorang advokat, kira-kira seperti apa keputusannya ini? Pembunuhannya ini, pembunuhan berencana, pembunuhan yang tempat yang Anda sampaikan tadi. Kalau saya lihat dari kasus, kan kemarin Komnas HAM sudah merilis bahwa CCTV-nya sudah ketemu. Ada 20 CCTV yang akan dibuka. Kalau udah ada 20 CCTV yang dibuka, masa nggak kebuka nih kasus? Mulai dari Magelang, di pertengah perjalanan, sampai jam berapa, ada waktu spare. Katanya ketika waktu pertama dilihat terakhir di rumah itu, sampai dengan kejadian pembunuhan itu, nggak lebih dari 25 menit. Ya. Jadi itu aja kita bisa hitung. Itu bisa hitung. Kalau tembak menembak bagaimana? Kalau cuman ini bagaimana? Kan itu bisa dihitung. Ya. Terus jejak di TKP itu kan bisa dilihat. Kan tadi Anda sebut pembunuhan berencana, pembunuhan biasa dan lain-lain. Menurut Anda ini masuk pembunuhan mana? Ya, saya tidak bisa bilang ini pembunuhan mana. Dalam pembunuhan itu kan bisa 351 ayat 1 ayat 2. Bahasa hukumnya. Itu kekerasan menyebabkan orang lain mati. Itu juga bisa dianggap sebagai pembunuhan. Itu pembunuhan level paling rendah. Bisa 338, pembunuhan biasa. Kita nih lagi bicara tiba-tiba emosi, tembak. Itu masuk pembunuhan biasa. 338. Iya, 338. Tapi begitu kita lagi bertengkar, saya punya kuasa relasi, saya keluar, saya bilang sama anak buah saya, selesaikan tuh Ferdi. Itu berencana? Itu 340. Dan itu namanya berencana? Itu 340. Nah, ketika kita sudah memberikan perintah, itu masuk ke dalam perencanaan. Karena dengan sadar. Dengan sadar. Kalau tadi kan bisa emosional. Emosional kan memang sifat manusia nggak bisa menahan diri. Nah, tapi kalau udah memberikan perintah, apalagi memberikan guidance, itu kenanya 340. Nah, dalam kasus ini kan kita belum bisa. Ini penyidik. Ini belum masuk. Kita nggak bisa. Kita bisa bilang 351, bisa saja antara ajudan tiba-tiba urusan hutang piutang antara mereka atau urusan apa, tiba-tiba emosi satu merasa punya senjata, bisa aja tembak-menembak, bisa saja kemudian ada urusan lama, bisa aja ada masalah lain, ya bisa saja. Ya, masuk dalam lokus biasa. Iya. Kalau 340 ya nanti penyidik, kalau memang ada yang kasih perintah, itu masuk 340. Tapi kalau yang nggak ada kasih perintah, ya itu 338. Itu pembunuhan biasa. Karena kalau kita masuk ke dalam, terus memberikan suatu definisi tanpa kita mengetahui secara pasti, itu asumtif namanya. Sebagai advokat, apa yang Anda bisa jelaskan ke publik untuk memandang satu kasus ini di era yang sudah berubah ini? Iya. Era media untuk kasus sosial. ini, kenapa ini menarik perhatian masyarakat? Kan banyak meme-meme beredar. Iya. Yang tembak polisi, yang mati polisi, di rumah polisi, periksa polisi, yang mati CCTV katanya. Itu kan satir itu. Satir itu, ya kan? Satir itu bahasa yang paling menarik untuk menyindir orang. Iya, dan memang indilalahnya ini kan habis Lebaran Idul Adha. Kan kejadiannya kan malam takbiran tuh. Malam Idul Adha 3 hari. Jadi masyarakat begitu habis Idul Adha dapat langsung suguhan soal kasus ini gitu loh. Yang kemudian simpang siur. Semuanya kemudian berasumsi.
Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Yang kemudian untung saja Pak Kak Presiden dan Pak Kapolri cepat. Kalau Pak Kak Presiden nggak Kapolri mungkin akan lebih liar lagi nih. Liar lagi. Ya, yang kemudian juga ada penonaktifan 2 pejabat penting kan, Pak Karupaminal dan Pak Kapolres Jakarta Selatan. Ini kan menurunkan tensi. Ya. Kemudian, baik, gitu. Ya, kemudian puncaknya kemarin adanya otopsi ulang. Dan didengar tuh suara publik. Gitu. Iya, itu artinya suara publik kan didengar. Bahkan kemarin itu diulang lagi pemakamannya. Kemarin tidak secara kedinasan, kemarin dimakamkan secara kedinasan. Baik, Sobat Leader, kita harus break sejenak. Baik, Sobat Leader, kita kembali lagi bersama Bung Said. Saya lebih tertarik nih, lagi ingin masuk ke dunia advokat Anda nih. Jadi, dunia pengadilan, kita bicara yudikatif, supaya lebih luas. Kan kalau kita ngomong soal trias politika, itu kan sudah jelas pembagian kekuasaan, ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Yudikatif ini Anda melihat saat ini seperti apa di kepemimpinan yudikatif ini? Ya, yudikatif ini kan panglimanya kan Mahkamah Agung. Ya. Ya, secara umum sih sudah berjalan jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Sistemnya sekarang ini sudah digital. Orang misalnya hari ini putus perkara, hari ini juga udah bisa lihat. Kan sudah ada ekornya segala macam. Secara teknis sih sudah bagus. Bahkan secara koordinasi antara Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, itu udah bagus. Dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Iya, tapi saat-saat ini juga saya masih dengar, kalau orang itu perkara nanti kita ketemu di Mahkamah Agung, itu masih terjadi, seolah-olah bisa bebas dan bisa segala macam. Ya, kalau itu kan tergantung orang masing-masing, baik di PN, di PT maupun di Mahkamah Agung, itu kan tergantung manusianya terhadap cawe-cawe ini kan. Tapi secara umum dunia peradilan Indonesia ini udah lebih bagus daripada yang dulu. Saya kan udah 20 tahun jadi advokat, Mas. Semenjak 99. Tetapi kalau ditanya apa kekurangannya, masih banyak. Banyak hal-hal yang harus dibenahi di dalam dunia peradilan. Keseluruhan di dunia advokat Anda lihat gimana tuh? Kalau sekarang kayak Hotma Paris dan bla 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 dengan Hasibuan dan sebagainya. Itulah tadi ekses daripada jadi gini. Tadi saya nyambung sedikit tentang undang-undang advokat. Undang-undang advokat ini semangatnya single bar. Single bar itu bahwa organisasi tunggal advokat yang mengeluarkan izin itu harus satu. Sehingga semua orang itu tunduk kepada ini. Gitu. Tapi ketika ini undang-undang advokat gagal kemarin, tidak bisa disahkan. Karena ada masalah Dewan Advokat Nasional yang tidak disepakati oleh kawan-kawan pada tahun 2014 itu. Ya, ketika ini gagal, kawan-kawan yang tidak setuju single bar. Kalau Anda setuju single bar? Kalau kami kan fraksi PD Perjuangan pada saat itu kan sepakat single bar. Single bar. Yaitu sampai hari ini masih setuju. Saya nggak tahu sekarang. Sekarang sudah apa? Tapi secara pribadi Anda sebagai advokat? Saya melihat begini. Kenapa kisruh hari ini? Ketika Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dan juga Mahkamah Agung membolehkan semua organisasi advokat itu mengajukan pelantikan kepada pengadilan tinggi. Kalau dulu kan nggak boleh, satu peradi. Jadi orang harus satu pintu. Ujian PKPA-nya, ujian advokatnya, satu pintu. Kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Di bawah tahun 2015. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa semua organisasi advokat boleh dan menjadi barometer boleh di pengadilan adalah pelantikan dari Ketua Pengadilan Tinggi yang didasari oleh BAS. BAS itu adalah berita acara sumpah. Ya. Jadi dia tidak penting mau dari Peradi, mau dari KAI, mau dari apapun, asal di pengadilan dia bawa BAS, itu diakui sebagai advokat. Ketika ini menjadi longgar, maka muncullah organisasi advokat. Ya, ya. Kalau nggak salah nih, saya dapat informasi hari ini udah 50 organisasi advokat. Iya, betul. Kita nggak tahu ini sah apa nggak nanti. Apa akibatnya? Akibatnya ketika terlalu banyak organisasi advokat, tidak terkontrol lagi.
Mereka udah kayak dunia jurnalistik wartawan juga. Iya, ketika jurnalis dulu pada PWI, awal. Kalau dulu kan, ketika ada AJI semua ada macam-macam lagi nih. Iya. Lembaga-lembaga wartawan reformasi lah segala macam. Iya, sama lah seperti itu. Kayaknya selalu dicari benchmarking. Iya. Jadi di dunia advokat ini, loh kok lembaga lain bisa masa kita nggak bisa? Iya. Jadi selalu hanya dengan sederhana aja. Iya. Jadi apa akibatnya? Ketika orang kecewa dengan satu organisasi, dia bangun organisasi lain. Padahal kalau kita mengacu pada tres politika, ya kan, ada satu di eksekutif, Iya. ujungnya kan presiden Iya. sebagai kepala pemerintahan, Iya. ya kan. Di dunia DPR, Iya. ada ujungnya kan pimpinan DPR. Ya kan? Di dunia pengadilan harusnya di ujungnya ketua Mahkamah Agung misalnya. Iya, kan? Iya, itu panglimanya. Panglimanya. Jadi kelihatan panglimanya bicara antara panglima dan panglima itu kan jelas. Iya. Presiden sebagai kepala negara, dia akan muncul kan? Iya. Ketika ada persoalan-persoalan di yudikatif, eksekutif, dia bisa turun. Iya. Intervensi Iya. sebagai kepala negara. Iya. Betul kan? Iya. Dan boleh. Itulah kenapa presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Dari itu. Ketika kepala negara, dia bisa melakukan apapun untuk kebaikan negara ini sesuai konstitusi. Saya ada wawancara seorang, mungkin semua tahu, Letnan Jenderal Jaja Suparman. Oh ya, beliau. Dia 16 tahun Tergantung. sudah putus, tapi nggak Dieksekusi. dieksekusi. Iya. Auditor militer. Iya. Saya kemarin wawancara beliau, dan beliau kemudian dia kirim surat ke presiden. Iya. Maka saya pikir benar, hanya mekanisme, hanya di presiden lah yang punya mekanisme. Kan dikasih hak gerasi abolisi. Nah, macam-macam kan? Amnesti. Presiden punya hak Iya. itu untuk memberikan, dan itu tidak bisa dilihat sebagai presiden mengintervensi hukum Yang tidak sebagai boleh. pemerintah. Iya. Tapi dia punya jabatan sebagai kepala negara, kan begitu? Iya. Jadi mungkin ini orang yang mencari keadilan, Iya. di ujungnya mereka bisa lakukan kanal itu kan ya. Iya. Begitu ya? Jadi jangankan kasus Pak Jaja Suparman, ada satu kasus di Universitas Syah Kuala. Seorang dosen. Ya, seorang dosen kemudian soal WA ini, undang-undang ITE antara dosen. Iya, saya dengar itu. Dilaporin ke polisi. Polisi secara normatif memproses ini. Iya. Karena masuk dalam undang-undang ITE. Kalau nggak salah saya sampai ke Mahkamah Agung dihukum 2 tahun begitu. Kemudian suara di Aceh itu gencar. Di nasional juga gencar. Bahkan kemudian sampai ke presiden. Dan presiden menggunakan hak amnesti kalau nggak salah saya waktu itu. Oh, presiden menggunakan haknya. Dan dibebaskan. Gerasi apa amnesti waktu itu? Dibebaskan. Itu kan hanya urusan... Tapi jangan karena Aceh. Bukan Aceh ini. Ini mungkin karena dunia pendidikan ya. Jadi isunya pada saat itu dosen yang dikriminalisasi. Artinya presiden punya kewenangan itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang bilang presiden nggak boleh mengintervensi ini. Tapi kalau sudah keputusan tetap dan ketika ada yang pencari keadilan itu merasa puas dan itu dianalisa kembali. Ya, kalau presiden proses memang tidak bisa intervensi. Nggak boleh. Banyak kasus yang langsung juga mengugat presiden. Presidennya kalah. Iya, betul. Dari segi pemerintahan, presiden nggak bisa. Tapi dari segi kepala negara, presiden punya hak. Punya hak. Ya kalau nggak kan, kalau presiden bisa intervensi pengadilan, kan presiden nggak pernah kalah dong. Dan dia juga bisa menyatakan perang dan damai kan. Iya. Dia punya sebagai Dia kepala punya, negara kan. sebagai panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Orang bilang sudah dihapus, tapi saya pikir nggak dihapus itu. Tidak dihapus secara implisit, itu Iya. masih. Kalau itu dihapus kan bahaya kalau tiba-tiba kita diserang. Gimana caranya? Betul. Jadi kan dulu juga narkoba juga saya lihat kan. Presiden bisa mengeluarkan satu keputusan untuk menunda itu eksekusi mati terhadap seorang dari Manila itu. Baik, Sobat Leader, kita harus break sejenak. Baik, Sobat Leader, kita kembali lagi bersama Bung Said. Bung Said, Anda tuh lahir di desa apa di Aceh tuh? Saya lahir di barak militer. Oh, barak di militer. asrama. Tepatnya di mana? Di Langsa, di Aceh Timur. Oh, Aceh, Aceh Timur. Iya, ayah saya berdinas di sana dulu. Saya lahir itu ayah masih kapten. Ayah masih kapten, nggak lama di Langsa. Kemudian saya hijrah ke kota Banda Aceh.
Tidak lama di Banda Aceh, ayah itu menjadi Kasih Korem Melabuh 012 Teku Umar. Di situ tidak lama, TK saya di Melabuh. TK saya itu habis kena tsunami karena di pantai itu. Jadi waktu tsunami sampai saya di Jakarta. Oh, sudah di Jakarta ya? Saya 99 dari Jakarta. Kemudian saya SD itu pindah ke Banda Aceh. Kebetulan ayah 2 periode jadi anggota DPR Provinsi. Sekarang DPRA. Gitu. Akhirnya SD, SMP, SMA saya di Banda Aceh sampai menamatkan Fakultas Hukum Unsyiah di Banda Aceh. Jadi sekarang kegiatannya... Kalau aslinya saya PD. Ya, sekarang kegiatannya di advokat ya? Kegiatan sehari-hari di advokat. Kegiatan di advokat, kasus apa yang mencuat, yang menarik, yang Anda tangani sekarang? Ya sebenarnya saya lebih banyak corporate ya. Saya lebih banyak in-house lawyer di perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang ada ini. Tapi kasus-kasus besar yang pernah saya tangani itu, yang paling terkenal itu kan tahun 2015. Ketika saya dan Bang Magdir dan Divisi Hukum Mabes Polri membela Bapak Komjen Budi Gunawan dalam pra peradilan. Oh iya. Nah, itu kami 27 orang termasuk dari pengacara luar dan pengacara internal Mabes Polri itu memenangkan gugatan pra peradilan dengan KPK di Pengadilan Jakarta Selatan. Ya, sekarang Jenderal Budi Gunawan, ya, Kabin. Kabin. Itu sebenarnya kenapa masalah Prapit ini menjadi sesuatu hal yang selalu dibicarakan orang. Itu selain karena personal yang kita bela itu calon Kapolri yang sekarang ini menjadi Kepala Bin Bintang 4. Orang harus paham bahwa itu adalah kasus pertama dalam dunia pra-peradilan di Indonesia yang memenangkan gugatan terhadap penetapan tersangka. Iya. Ya, karena pasal 77 KUHP pada masa itu belum ada nomenklatur soal tersangka. Saya ikut itu. Iya. Tapi dengan argumen hukum, dengan kondisi keadaan, dengan azas keadilan, bahwa orang tidak boleh sewenang-wenang kan? Kan pada saat itu Pak BG ditersangkakan dengan sewenang-wenang. Betul. Hak secara personalnya hilang ya. Coba dibayangkan, hari Jumat, tanggal 7 Januari, nama Pak BG dikirim ke DPR sebagai calon Kapolri. Tiba-tiba hari Senin itu sudah sudah ada rapat penetapan tersangka, gelar perkara. Terus hari Selasanya diumumkan. Karena besok Rabunya Pak BG akan di fit and proper test di DPR. Jadi hari Selasa itu sudah penetapan tersangka. Logikanya nih Mas, apa mungkin satu hari orang bisa ditetapkan sebagai tersangka? Dan itu pertama kali ya dimenangkan. KPK kan tidak bisa diganggu gugat biasanya dari dulu. Iya. Hanya lewat pra-peradilan saja. Itu adalah. Dan rata-rata kalah kan pra-peradilan dengan KPK. Sebelum itu nggak pernah. Itulah pertama sekali pra-peradilan kepada KPK yang dimenangkan. Gitu. Jadi temuannya apa waktu itu ya? Apa? Temuannya apa waktu Temuannya itu? Bahwa penetapan tersangka Pak BG tidak sesuai hukum. Jadi berarti ada unsur politik yang kuat di sana untuk menggugurkan personal seseorang. Ada semacam, kalau saya lihat pada saat itu, ada semacam kekecewaan seseorang di dalam Kuningan terhadap Pak BG. Apakah itu urusan politik apa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika Pak BG ditetapkan, tiba-tiba tanpa... Jadi itu menjadi kebanggaan juga ya, bisa tim lawyer Anda bisa memenangkan. Oh iya, saya dan Bang Magdir, habis itu Bang Magdir kan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dasar daripada kemenangan kita di Prapit ini, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 77 itu ditambahkan bahwa penetapan tersangka bisa menjadi objek pra-peradilan. Dan itu hari ini digunakan oleh semua orang. Orang-orang yang kena kasus-kasus dicap dugaan korupsi itu. Apa? Tidak hanya korupsi, baik di polisi, baik di jaksa. Oh semua. Jadi berarti jadi apa namanya jurisprudensi juga ya. Jurisprudensi. Jadi tonggak yang sejarah di dunia hukum sebagai cikal bakal bisanya penetapan tersangka digugat di pra-peradilan. Kasus kedua apa yang banyak? Kalau kasus sih sudah banyak. Tapi yang terakhir kan saya bela. Besar. Terakhir saya bela Pak Aji Samsudin. Oh Aji masuk ya dia ya? Beliau masuk, tipikor. Tapi ringan itu? Ya relatif lah kalau soal ringan. Kan biasanya 4 tahun ke atas. Iya, ini beliau 3 tahun kan? Iya, itu relatif lah. Itu kasus apa ya? Itu kasus adanya orang lain sebenarnya. Ada penyidik KPK ketangkap menerima uang. Oh iya. Terus Pak Aji diduga pernah memberi
Oh, ikut. Jadi bukan menerima ya, daftar bahwa beliau pernah mentransfer ke orang ini. Oh, jadi ada bukti transfer. Iya, gitu. Tujuannya apa? Pokoknya ada bukti, Ada bukti. itu sudah menjadi unsur. Iya. Dan itu yang menjadi beliau jadikan salah. Iya. Tapi ya apa namanya, kasusnya alhamdulillah udah selesai. Tapi begini, Bung. Anda sebagai lawyer, saya terus terang aja melihat banyak kasus akhir-akhir ini yang orang kepastian hukum banyak yang orang masih kecewa. Apa yang Anda soroti dari masalah yudikatif ini? Ya, sebenarnya kalau soal hukum ini saya kebetulan pernah menjadi pimpinan Panja RUU Advokat tahun 2012. Saya juga pernah di Komisi 3. Komisi 3 ini kan menyangkut dengan semua penegak hukum, baik jaksa, baik polisi, baik hakim. Ya, kalau dari sudut undang-undang, baik undang-undang pokok kehakiman, undang-undang kejaksaan, bahkan undang-undang advokat sendiri, itu kan sudah sangat ideal terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masalahnya kan Panglima itu katanya hukum, bukan politik. Iya, tapi bagaimanapun kan hukum adalah hasil produksi Undang politik. Itu. Saya selalu bilang gitu. Ya, memang hukum Panglima. Tapi produk politik. Produk politik. Jadi bisa digoreng ke situ. Iya, jadi memang itu kayak ayam dan telur. Ya. Kalau tidak pun produk politik, gimana cara kita membuat undang-undang? Saya tuh kadang-kadang Marxstadt dengan Reichstag itu, ya. saya kadang-kadang kita ini bukan lebih ke sebenarnya Panglima itu politik sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hukum. Kalau hukum sekarang semua hukum bisa jadi pengacara, bisa jadi pisau silet, ya kan? Iya. Dia dapat bisa dua-duanya. Kalau kita ini orang awam ya, yang ya tidak hanya di Indonesia, di Amerika sekalipun kan tetap sama aja. Bagaimanapun hukum ketat, pengawasan ketat, tapi memang dalam implementasi dalam masyarakat itu kan bisa berbagai macam. Indonesia ini mungkin secara front state itu kelihatannya memang kan berjalan dengan baik. Buktinya kita aman. Anda masuk Peradi apa masuk? Saya Peradi. Saya Peradi. Sekarang sejumlah orang bisa bikin advokat, lembaga advokat macam-macam nama. Itu yang diakui yang mana sih? Peradi atau apa? Jadi begini. Undang-Undang 18 2003 itu adalah karya emas dunia advokat. Setelah mulai zaman kemerdekaan sampai dengan tahun 2003, advokat Indonesia nggak punya undang-undang, nggak punya payung hukum. Berarti nggak bisa jadi panglima dong. Sampai 2003. Oh, sampai 2003. Dulu ingat nggak, Mas? Pertama ada PAI, Persatuan Advokat Indonesia. Tahun 63 itu pertama sekali organisasi advokat. Kemudian 1 tahun berikutnya itu bikin acara kongres pertama di Solo, Pradin, Persatuan Advokat Indonesia. 2 tahun Pradin, 64, 66, Orde Baru. Saat Orde Baru, Pradin ini betul-betul anak emas nih. Kenapa anak emas? Pada saat itu kan ada Mahmilub, ada berbagai macam kepentingan penguasa saat itu terhadap dunia advokat. Gitu loh. Tapi pada akhir tahun 70-an, Pradin ini udah memulai sayap-sayap LBH. Di situ tuh dulu ada kasus-kasus Sengon Karta, kasus Marsinah, kasus apa. Betul. Yang menyebabkan pemerintah saat itu kan jadi bertanya, kok Pradin yang mau dikatakan wadah tunggal, kok udah mulai nyerang-nyerang pemerintah nih? Gitu loh. Jadi seolah-olah kalau lembaga-lembaga yang bentuk itu nggak boleh lawan pemerintah, nggak boleh perkarakan. Iya. Terus puncaknya tahun 85 itu kan ingat nggak, Mas, bahwa pemerintah mengazas tunggal Pancasila. Nah, salah satunya itu ada dunia advokat. Dari Pradin berubah menjadi IKADIN. Ikatan Advokat Indonesia. Kalau nggak salah itu Pak Haryono. Ya, terus dari tahun 85 sampai reformasi itu jadi berbagai macam dunia organisasi advokat muncul. Ada AI, ada IPHI, ada SPHI, ada macam-macam. Nah, setelah reformasi, ya, dunia advokat ini dari berbagai macam organisasi bilang ini kita bilang sebagai penegak hukum. Kita bilang kita sama dengan polisi, sama-sama jaksa, sama-sama hakim. Kok kita nggak ada organisasinya? Nggak ada undang-undangnya? Akhirnya
dengan perjuangan kawan-kawan Bang Adnan Buyung dulu, Bung Denny Kailimang, Yan Apul, pokoknya berbagai macam, Pak Otto Ikadin pada saat itu berhasillah masuk prolegnas tahun 2000. 2001, kemudian tahun 2003 lahirlah Undang-Undang 18 2003. Undang-Undang 18 2003 itu sebenarnya semangatnya single bar. Maksudnya? Single bar, satu wadah organisasi. Jadi boleh banyak organisasi, tapi yang mengeluarkan berinduk pada satu organisasi. Organisasi nggak apa-apa, boleh tetap. Tetapi organisasi induk ini lah yang mengeluarkan lisensi. Iya, jadi nggak boleh saya bikin advokat reformasi, lalu saya mengeluarkan kartu untuk beracara. Iya, itu semangatnya dari Undang-Undang 18 2003. Maka semangatnya itu single bar. Kemudian tahun 2004, 1 tahun setelah undang-undang ini disahkan, berubah lagi. Tidak, lahirlah Pradi. Ketua pertamanya itu Bang Otto Hasibuan. Kenapa Bang Otto? Karena Bang Otto pernah menjadi ketua Ikadin. Mungkin 3-4 tahun ini masih oke. Tapi di tahun keempat udah mulai muncul lagi kelompok yang tidak puas terhadap organisasi dengan berbagai macam alasannya lah. Makanya tahun 2008 itu muncul Kongres Advokat Indonesia. Itu dimotori oleh Bang Buyung dan almarhum Indra Sanun Lubis. Untuk agar undang-undang ini direvisi. Kenapa pada saat itu yang bisa beracara di pengadilan hanya kawan-kawan Pradi. Ya, dengan segala dinamikanya, kemudian mereka berhasil menggolkan dalam prolegnas 2012. Kemudian diundangkan dibentuklah Panja, Undang-Undang RUU Undang-Undang Advokat. Pada saat itu ketuanya Aji Samsudin. Oh, ya orang hukum juga. Iya, pimpinannya 3 orang. Saya, Said Muhammad Mulyadi, Ahmad Yani. Jadi ikut peran juga ya? Peran saya ini. Anggotanya 30. Jadi berhasil meloloskan undang-undang apa namanya? Advokat itu ya? Ya, saya baru bagian yang revisinya. Kalau yang lolos pertama kan tahun 2003. Anda punya peran yang luar biasa ya, berarti. Waktu itu dari fraksi PDI Perjuangan itu tokoh-tokoh semua. Tokoh-tokohnya itu Bung Tremedia Panjaitan, anggota panjanya ya. Komisaris Jenderal M. Nurdin, Profesor Dr. Hendrawan. Tapi begitu keluar dari ketua fraksi tentang siapa pimpinan, karena kita dapat pimpinan. Keluar nama Said Muhammad Mulyadi. Oke. Baik, Sobat Leader, kita harus break sejenak. Baik, Sobat Leader, kita kembali lagi bersama Bung Said. Kok bisa masuk anggota PDI Perjuangan? Memang dari banyak tokoh nasional PDI Perjuangan yang berasal dari Aceh itu bisa dihitung dengan jari. Ya, mungkin sejarahnya pertama tahun 2002 itu 2003. Saya ini pernah juga menjadi Sekretaris Jenderal GMF KPPI, ketua umumnya Bung Dudi Makmun Murad. Mungkin Freddy pernah dengar. Ya, pernah jadi ketua DPP PDI Perjuangan. Beliau itu pada saat yang bersamaan adalah ketua umum Banteng Muda Indonesia. Pada saat itu saya sering bicara politik sama beliau. Pada saat saya muda, 26 apa 27 tahun. Baru sarjana, baru advokat. Dan di KNPI saya udah ketua DPP. Kemudian beliau tawari, dia panggil saya Jen. Jen, bagaimana nih sikap politik menjelang pemilu 2004 ini? Kemudian saya jelaskan buat nasionalis, bahwa bagaimanapun kan ujungnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi semua partai yang seideologi, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat, nggak ada masalah. Oh, kalau gitu lu gabung PDI Perjuangan, siap juga. Nanti gua bawa ke Pak Taufik gimana? Oh, siap, saya bilang. Tapi omong-omong, ini kan walaupun anak muda, Aceh itu kan banyak yang tidak mau dengan PDIP, bahkan mungkin kepada Bung Karno sampai ke Ibu Mega itu seolah ada yang salah, ada yang mereka salah memandangnya. Anda sebagai anak muda kok bisa memilih ke PDI Perjuangan? Kenapa nggak partai lain? Yang pertama, saya sangat memahami karakter orang Aceh, itu satu. Yang kedua, saya juga mempelajari semua partai politik.
ketika kita memilih partai politik, itu kan sebenarnya orientasinya kebangsaan. Kan toh semua partai politik sama saja. Mau Golkar, pada saat itu belum ada Demokrat. Masih ada PKPI, ya P3, PKS pada saat itu. Tapi yang paling dekat sama semangat nasionalis ini, itu cuma 2 partai pada saat itu. Golongan Karya dan PDI Perjuangan. Dan kebetulan saya secara pribadi sangat dekat sama tokoh-tokoh PDI Perjuangan pada saat itu. Itu Bung Dudi Makmunmurad, bahkan kemudian dipanggil Pak Taufik. Kemudian saya lihat tidak ada perbedaannya soal partai politik ini. Walaupun di Aceh itu tidak pada saat itu tidak PDI Perjuangan, tapi pada saat 99 itu juga dapat 2 kursi, Pak. Bung Freddy. Pas reformasi ya? Pas reformasi, kalau nggak salah Pak Karimun Usman sama anak Teguh Taib Ali. Itu dapat 2 kursi. Artinya saya memilih PDI Perjuangan melihat orientasi kebangsaan. Jadi tidak ada masalah apakah partai golongan karya apa PDI Perjuangan pada saat itu. Kenapa orang Aceh itu begitu kurang suka dengan kelompok nasionalis? Sebenarnya tidak kurang suka. Toh partai-partai kan banyak juga partai nasional di sana yang juga dapat apresiasi gitu loh. Mungkin kalau persoalan PDI Perjuangan ini mungkin ada beberapa faktor yang sebenarnya ini juga harus diluruskan gitu. Ini politik nih, Pak. Iya, hanya politik, bukan sesungguhnya orang Aceh ya. Iya, kita kan tahu juga Gerindra ketua umumnya siapa pada saat itu kan. Iya. Terus kita tahu juga dulu Demokrat kan Pak SBY. Iya. Tentara juga. Betul. Gitu. Orang Aceh mengumpulkan emas beli pesawat untuk Bung Karno. Iya. Jadi Bung Karno itu datang ke Aceh tahun 46. Kemudian disitulah kemudian dengan gaya orasi beliau membakar semangat orang Aceh, sehingga orang Aceh kemudian bersatu untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sekadar bergabung, orang Aceh kemudian dengan ikhlas menyumbangkan 2 buah pesawat. Luar biasa, Bung Freddy. Di tahun 46, di saat Republik masih miskin, masih susah, orang Aceh dengan sukarela tulus membantu Republik ini dengan menyumbangkan 2 buah pesawat yang kita sebut dengan Selawah 1 dan Selawah 2. Dan itu adalah cikal bakal dari PT Garuda Indonesia. Itu orang jangan lupa loh. Oh, Garuda itu? Garuda Indonesia itu cikal bakalnya kan dari Selawah 1, Selawah 2. Dan itu 100% sumbangan dari orang Aceh. Orang Aceh. Bahkan orang Aceh juga menyumbang pada saat itu emas sebagai modal cadangan untuk uang Republik Indonesia, ORI. Dulu kan uang harus ada cadangan emas. Iya, betul. Nah, sebagian cadangan emas pada tahun 46-47 itu dari orang Aceh. Sumatera Juipa. Iya. Jadi persoalannya ini pada tahun 46 ketika baru merdeka, itu memang residen pertama itu namanya Tekunya Arif. Tekunya Arif, kemudian orang Aceh ini nggak siap kalau cuma keresidenan. Dia mau jadi sebuah provinsi. Gitu loh. Karena orang Aceh tidak mau disatukan dengan Sumatera Utara. Akhirnya Bung Karno datang setelah memberi pesawat itu mengangkat Tengku Daud Berih, mungkin Mas Ferdi pernah dengar, sebagai gubernur militer Aceh pertama. Ya, betul. Jadi dari keresidenan Aceh di-upgrade menjadi gubernur provinsi. Nah, gubernur pertamanya itu namanya Tengku Muhammad Daud Berih. Beliau oleh Bung Karno dikasih pangkat Mayor Jenderal Tituler. Ya, tahu. Ya. Jabatannya bukan sekedar Aceh, nomenklaturnya. Gubernur Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Jadi kekuasaan beliau itu Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Itu tahun 47. Tapi setelah konferensi Meja Bundar, ketika Republik ini mendapat pengakuan internasional, kan Republik Indonesia ini kan puncaknya kan konferensi Meja Bundar. Ya, RIS. Ketika Belanda mengakui kedaulatan kan di situ. Ketika 45 sampai 49 ini kan terjadi berbagai macam agresi 1, agresi 2. Nah, ketika RIS pertama tahun 50 itu, maka terjadi rasionalisasi provinsi. Salah satu yang dirasionalisasi itu Aceh. Aceh yang dulu provinsi kembali lagi ke residen. Itu yang marah orang Aceh. Itu orang Aceh marah. Mau jadi provinsi, cita-cita provinsi jadi provinsi dong. Iya. Tapi jadi orang Aceh gini kira-kira.
kami udah sumbang pesawat, kami sudah berjuang, kami yang secara sejarah dulu dengan Belanda juga bisa didebatable segala macam, kami mau bergabung sama Republik. Tapi kok hari ini kami cuma jadi keresidenan. Dan itu pun bergabung dengan Sumatera Utara. Marah dia. Itu yang mereka protes. Kebetulan pada tahun 50 itu Kartosuwiryo di di Jawa Barat juga mendeklarasikan di ITI. Jadi persoalan di Jawa Barat disambut dengan persoalan kekecewaan di Aceh. Rumit jadinya. Jadi rumit. Tapi Daud Bereh mendeklarasikan pemberontakan tahun 50 tetap dalam konteks DITI. Apa maknanya? Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Dia tetap mengakui bahwa kami bagian kedaulatan Indonesia. Pakai Indonesia. Pakai Indonesia. Cuman masalahnya dia tidak karena dia kecewa karena kenapa kami dikerdilkan. Sempat 2-3 tahun beliau ke gunung. Terkenal itu pemberontakan tahun 51-53 itu. Tapi ada namanya satu Kolonel M. Yasin ditugaskan oleh pemerintah pusat. Jadi PDI Perjuangan ini kena getah dari mungkin poin satunya itu. Poinnya satu itu. Tapi kan itu sebenarnya kan cerita nostalgia lama itu yang sebenarnya sama juga kenapa di Padang terjadi persoalan juga. Kan isu yang dikembangkan karena Bung Hatta, Bung Syahrir segala macam pernah itu orang Padang semua. Ini politik sebenarnya. Politik masa lalu yang sekarang digoreng oleh partai politik sekarang menjadi tapi saya kira orang Aceh itu orang-orang cerdas. Terus satu lagi Bung Freddy. Ketika setelah reformasi, ketika Bu Mega menjadi presiden, kan memang eskalasi peningkatan kekisruhan di Aceh meningkat. Masa-masa semenjak itu. 99 kan. 99 ini udah eskalasi. Ingat nggak referendum? Ada permintaan referendum. Setelah Timor referendum, tiba-tiba gerakan referendum di Aceh ini luar biasa. Bahkan pada saat itu Gus Dur Amin Rais ikut buka selebaran selubungan itu. Kata Gus Dur, waduh, tapi itu realita pada saat itu. Jadi orang Aceh membaca realita di Jakarta, peta politiknya dia mudah memainkan, apalagi dia masih melakukan pemberontakan. Iya, pada saat itu kan memang sampai akhirnya kan keluar darurat militer pada tahun 2002 atau 2003 itu. Tapi harus diingat, itu kan bukan kebijakan presiden semata. Tidak bisa tanggung jawab itu hanya kepada satu orang. Tapi itu digoreng. Menko Polhukamnya siapa? Pak SBY kan. Terus kenapa? Kenapa semua itu kemudian ditimpakan kepada? Tapi orang Aceh tahu itu. Tahu. Cuman karena seperti Bung Freddy bilang, gorekan politik aja nih. Berarti persoalannya di komunikasi ya. Di komunikasi. PDI Perjuangan, kader-kader seperti Anda mesti mengkomunikasikan ini kepada orang Aceh itu. Iya, saya dengan kemampuan dan keterbatasan saya kan sering sekali pulang ke Aceh. Kemarin ini juga saya baru pulang dari Aceh. Tapi sekarang masih anggota DPR? Enggak, saya kan 2009-2014. Sekarang udah kembali jadi advokat nih. Kembali ke advokat ya? Advokat. Tapi setelah nggak jadi anggota Dewan dari PDI Perjuangan lagi, bagaimana setelah Anda merasakan nasionalisme yang Anda dimulai partai itu, apa Anda ingin pindah ke partai lain? Enggak, saya konsisten. Bahkan setelah saya tidak menjadi anggota DPR lagi, saya tetap menjadi Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum DPP PDI Perjuangan. Oh gitu, keren. Bung Said, seorang advokat, pemimpin dari Said and Partner. Beliau ini orang hukum, tapi beliau menjadi seorang politisi juga, pernah duduk di parlemen. Dan masih anak muda, orang Aceh pula, yang kita tahu Aceh, kalau bicara Aceh sangat seksi. Dan orang-orang Aceh yang muncul di nasional ini juga dihitung dengan jari. Dan mereka biasa selalu menoleh catatan. Ada catatan yang menarik. Dan tugas berat dari Bung Said ini adalah bagaimana supaya orang Aceh bisa percaya Anda di Jakarta ini. Untuk bisa membawa bendera sebagai orang Aceh. Itu kan begitu kan? Iya. Gimana Anda supaya bisa dimanapun Anda berada, itu yang Anda perjuangkan? Yang pertama, secara fakta saya memang orang Aceh. Yang kemudian lahir sampai besar di Aceh.
Artinya secara kultur saya memang orang Aceh. Yang kebetulan kemudian hidup di Jawa, di Jakarta. Artinya saya akar Aceh itu nggak hilang. Bahkan kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah, kawan organisasi, hari ini masih ada. Betul. Di Aceh. Bagaimana supaya pesan yang Anda sudah tahu secara nasional ini bisa Anda sampaikan dan mereka bisa terima dengan apa yang Anda perjuangkan? Untuk hal apa? Secara politik, bagaimana Aceh sekarang ini yang sudah kita tahu sekarang sudah lebih baik dari masa yang lalu, agar dia lebih baik, misalnya dari sisi partai aja. Bagaimana supaya Anda juga, kan masih kader partai PDI Perjuangan. Jadi kalau kita melihat Aceh ya, dari segi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, mungkin hikmah tsunami yang terbesar yang dikasih Tuhan kepada kita, yaitu munculnya soliditas orang Aceh. Yang kedua, mata dunia, mata nasional itu ke Aceh, sehingga Aceh mampu recovery. Dan yang paling mahal lagi di Aceh setelah pasca tsunami adalah perdamaian. Perdamaian itu harga yang tidak ternilai harganya. Dan kemudian dari hasil perdamaian itu, kemudian muncul MOU Helsinki, Agustus tahun 2015. Setelah itu, dapat pengakuan dari pemerintah pusat dengan Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang itu, kekhususan Aceh dijelaskan dengan sangat rinci. Bahkan kemudian yang paling penting di situ, Aceh mendapat dana namanya otonomi khusus semenjak tahun 2008. Di awal itu 3% dari APBN dari belanja daerah. Kemudian berkurang 2%, kemudian sekarang tahun depannya menjadi 1%. Ini persoalan yang paling utama. Totalnya berapa sih dana Otsus Aceh sekarang? Total yang diterima hampir 100 triliun. 100 triliun? 100 triliun. Itu yang saya kritisi. Kalau 100 triliun kan Aceh seharusnya lebih bagus. Itulah persoalan yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan di Aceh. Ketika saya badan anggaran, saya pernah di badan anggaran di DPR RI. Itu waktu itu nggak salah Menteri Keuangannya Pak Agus. Iya. Saya pernah bilang bahwa dana Otsus Aceh ini harus benar-benar dikelola dengan baik. Baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pengawasan. Itu 1 tahun ya? Bukan, total yang sudah diterima. Total yang sudah diterima. Per tahun bisa 6-7 triliun, bisa sampai 10 triliun. Itu kan sekarang sudah hampir 100 triliun. Hampir 100 triliun yang dari semenjak tahun 2008. Nah, saya batasan itu mengusulkan dibuat aja per sektor. Apa yang menjadi prioritas ini? Pendidikan kah? Kesehatan kah? Posisi Anda penting sekali untuk anggaran itu ya. Kebetulan pada saat yang sama saya juga diangkat menjadi sekretaris pemantau Otsus Aceh Papua DPR RI. Ketuanya Pak Priyo. Iya, betul. Pada saat itu saya punya, jadi masuk ke dalam tim itu, karena tim itu isinya Dapil Aceh dan Dapil Papua. Tapi karena saya dianggap sebagai perwakilan orang Aceh, saya oleh partai ditempatkan di situ. Kebetulan di tengah perjalanan, Pak Priyo mengangkat saya sebagai sekretaris. Nah, pada saat itu, saya sangat fokus. Intensitas saya terhadap dana Otsus untuk kemajuan Aceh, itu sangat intens. Tapi orang Aceh tahu nggak itu? 1-2 tahu. Masalahnya Anda ini ambil daerah pemilihan di Malang. Kalau soal harusnya di Aceh. Ya insya Allah. Kalau orang biasa begini, dia mendapat posisi, bantu daerahnya, dia biasa berupaya untuk menjadi punya konstituen di daerah itu. Iya, bagi Aceh saya tidak hitung-hitungan seperti itu. Bagi Aceh itu betul-betul saya ibaratnya bagaimana Aceh ini maju. Kalau urusan itu kan urusan kemana partai menugaskan kita. Orang sering tanya, kenapa saya nggak maju dari Aceh? Urusan partai. Urusan partai. Oke, tapi yang saya mau tanya itu, Anda lihat dana Otsus besar itu, apa sih pembangunan signifikan di Aceh? Itu yang jadi persoalan. Ketika dia tidak fokus, kemudian menjadi terlalu lebar, maka uang 100 triliun ini itu nggak jelas apa yang menjadi monumentalnya. Mengerikan sekali dong. Iya, saya waktu itu menyarankan ini. Dan memang ada gubernur yang masuk penjara. Banyak ada gubernur Aceh, ada berapa orang kan ada Pak Blapute, ada Pak Irwandi. Saya pada saat itu menyambi contoh Penang. Penang itu kan daerah kecil di Malaysia. Tapi dia fokus dengan satu kegiatan, yaitu kesehatan. Jadi pemerintah Malaysia memberikan kekhususan kepada Penang dalam anggaran negara
untuk pemberdayaan kesehatan. Dokter-dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Betul-betul kemudian perhatian pemerintah Malaysia ke situ dilaksanakan dengan baik. Akhirnya apa hari ini? Kita kalau berobat kan sekarang ke Penang. Orang Aceh, orang Medan ke Penang. Semua. Kenapa? Karena kualifikasi kesehatannya udah Kualitas kesehatan bagus. Orang datang yakin sehat. Kalaulah uang 100 triliun itu kemudian dikelola untuk satu hal yang seperti itu, atau dua lah, kesehatan dan pendidikan. Hari ini mungkin di Aceh sudah ada rumah sakit terbaik, ada sekolah-sekolah terbaik. Di badan anggaran itu kan sebenarnya punya peran yang sangat penting dan krusial. Karena anggaran yang diajukan oleh pemerintah, mereka tuh revisi kecil sekali paling. Seolah-olah atau pembahasan lagi bisa potong separuh atau bisa nggak dikasih. Oh, kalau yang dana otonomi khusus Aceh itu kan sudah jelas di undang-undang. 3% dulu, sekarang 2%, itu jelas hitungannya. Tapi kalau anggaran lain. Tapi secara keseluruhan, ini kan pengelolaan anggaran kita ini kan tergantung dari penerimaan kita. Jadi ini besok nih, tanggal 16 Agustus, Presiden kan menyampaikan nota keuangan kepada DPR. Itu kan namanya pagu indikatif. Cita-cita pemerintah terhadap anggaran. Rencana pemerintah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekian ratus triliun. Ini sekian ratus triliun, ini sekian puluh triliun. Kalau nggak salah 54 KL kan. Nah, itu kan asumsinya, itu asumsi daripada penerimaan pajak. Bung Said, Anda ini masih muda. Tapi karya muda Anda, kali enggak, Pak. Udah 50 kan. Tapi cukup masih masuk milenial enggak ya? Udah setengah milenial. Setengah milenial. Saya sebagai orang muda dari Aceh. Anda punya definisi pemimpin itu seperti apa? Karena leader ini mencari pemimpin, bukan cari pejabat. Pemimpin itu sebenarnya Definisi orang yang mampu membawa pasukannya kepada arah yang lebih baik. Kan ada adagium. Mau hebat kali pasukannya, kalau pemimpinnya nggak benar, pasukan kocar-kacir. Mau sebodoh apapun pasukannya, kalau pemimpinnya bagus, insya Allah pasukan yang bodoh ini juga menjadi bagus. Artinya kepemimpinan ini betul-betul menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Jadi leader ini penting ya? Leader ini bukan sekedar penting, ini menjadi hal yang utama. Pemberi arah jalan gitu ya? Iya. Contohlah sekarang, sistem politik kita memang kita udah bergeser. Dari sistem Orde Baru, ya walaupun ada demokrasi, ya demokrasi-demokrasian kan. Sekarang kepada demokrasi yang juga udah terlalu liberal lah kalau saya lihat ya. Tapi demokrasi hari ini itu ada plus minusnya. Plusnya itu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti Pak Jokowi. Mas bisa bayangkan kalau kita masih seperti Orde Baru, mungkin lahir pemimpin seperti Pak Jokowi. Tapi Anda nggak sadar kalau kita sekarang malah rebutan kekuasaan, jabatan, jadi bukan kepemimpinannya. Iya. Jadi dari itu kan saya belum bilang minusnya, kan masih plusnya nih. Plusnya muncul pemimpin-pemimpin di daerah yang penguasa yang jago-jago yang bisa membawa kemakmuran rakyat. Minusnya muncul nepotisme yang nggak karu-karuan lagi. Kemudian pemimpin. Bagaimana cara membuat supaya orang tuh, karena menjadi pemimpin itu kan Bung Karno selalu mengatakan bahwa wartawan pun juga harus jadi pemimpin. Semua orang harus jadi pemimpin. Tukang bakso pun juga harus jadi pemimpin. Artinya memimpin, menjadi guru bagi orang-orang yang mengikutnya. Kalau dalam agama saya Islam itu, Muslim, setiap kamu itu adalah pemimpin. Iya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. One day. Nah. Jadi setiap orang pemimpin. Itu Anda maknai benar ya? Itu saya maknai benar. Ya. Apalagi dalam kehidupan bernegara. Inspirator Anda? Siapa di Indonesia ini inspirator Anda? Kalau kalau inspirasi itu dari banyak orang. Saya belajar dari tokoh ini, Salah satunya Bung Karno. Bung Karno ya? Bung Karno itu ya dalam kehidupan bangsa dan bernegara beliau itu kan betul-betul menjadi orang yang mampu merekatkan bangsa ini. Kalau di dunia Anda melihat siapa tokoh dunia yang menjadi inspirator Anda? Kalau tokoh dunia ini saya itu
Presiden Amerika yang apa? Benjamin Franklin. Iya. Yang apa? Banyak lah kalau di dunia ini. Tapi kalau secara umum itu saya juga mengagumi Nabi Muhammad SAW. Pasti. Itu sebagai Muslim itu kan panutan. Sebagai Muslim itu panutan. Iya. Kalau dalam dunia politik kita bisa belajar dari banyak orang, gitu loh. Tapi yang paling utama di dalam dunia kepemimpinan ini, karena kan sistem bernegara ini kan berubah-ubah. Ya, hari ini kita pada fase di mana negara ini sedang melakukan suatu demokrasi yang sangat liberal. Ya. Oke, Bung, terakhir nih, kita ternyata udah sampai 1 jam nih. Waduh. Anda sudah banyak buat sebagai orang muda di usiamu, sekarang di dunia advokat. Apa yang Anda ingin buat di perjalanan sisa setelah di usia 50 ke sana? Apa yang Anda masih dream-nya belum Anda buat? Ya gini, saat saya datang dari Aceh tahun 99 dari Belawan ke Tanjung Priok, saya tuh naik kapal, Mas. Kapal laut. Kapal laut. Namanya dulu KM Lawit. KM Lawit ini sampai ke Jakarta, saya mau di Jakarta. Ketika saya dilantik menjadi anggota DPR RI beberapa tahun kemudian, itu ibaratnya saya minta di Tuhan 10, Tuhan kasih 100. Gitu loh. Nah, kemudian saya diberikan banyak kemudahan oleh Allah dalam kehidupan ini. Hari ini impian saya sebenarnya bagaimana kemudian diri saya ini bermanfaat, minimal bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa. Itu kenapa saya bilang gini, tadi saya mengagumi Benjamin Franklin itu. Ada satu hal yang betul. Jadi begitu dia muda, dibilang bagaimana cara merubah diri kita. Dia menulis dalam suatu tulisan di depan universitas dia. Dia tulis begini, saya ingin mengubah Amerika, tapi Amerika terlalu luas. Terus? Saya tidak mampu mengubah Amerika. Kemudian saya ingin merubah negara bagian saya. Tapi negara bagian saya juga terlalu luas. Akhirnya saya bertekad mengubah masyarakat saya, desa saya. Juga terlalu luas. Akhirnya saya bertekad mengubah diri saya sendiri. Ketika saya berhasil mengubah diri saya sendiri, saya berhasil mengubah masyarakat saya. Saya berhasil mengubah negara bagian saya. Akhirnya saya bisa merubah dunia yang besar ini. Artinya apa? Ketika kita ingin mengubah dunia, kita harus bisa merubah diri kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sobat Leader, begitulah kira-kira 1 jam bersama Bung Said Muhammad Mulyadi. Semoga apa yang kita obrolan menjadi penguatan atau paling tidak ada yang Anda petik dari pembicaraan ini. Saya Fredin dulu, sampai jumpa lagi.